Oke, jumpa lagi dengan channel Wallace Trader. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok Senin tanggal 21 Desember 2020. Pertama-tama, kalau misalnya teman-teman belum punya apps HQ Saham IDX, silakan download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store, lalu install di HP Android. Nah, kalau setelah diinstal, buka aplikasinya dan klik menu trading plan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada disclaimernya bahwa saham-saham yang disajikan di dalam daftar trading plan ini merupakan hasil perhitungan otomatis yang dilakukan oleh sistem. Daftar trading plan ini bersifat informasi sebagai sarana edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Ya, pesannya adalah di sini trade at your own risk. Artinya kalau teman-teman membeli saham berdasarkan list dari trading plan ini dan mengalami kerugian, itu akan menjadi risiko teman-teman sendiri. Sebaliknya kalau untung, ya dinikmati juga sendiri. Oke, nanti akan ada kita klik today plans, akan ada list saham baik yang high risk, low risk maupun yang medium. Kadang-kadang tidak semuanya ada ya teman-teman. Ini ada saham-saham yang dikeluarkan oleh apps HQ Saham IDX 15 menit sebelum bursa ditutup dan akan diupdate lagi nanti pada jam 18.45. Nah, kalau teman-teman ingin mengelompokkan list saham yang tadi dimunculkan, teman-teman tinggal klik tombol high risk di sini, maka akan muncul saham-saham yang dalam kategori high risk, yang artinya volatilitas harga sahamnya tinggi, ada kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turunnya juga tinggi. Ini level risknya berbeda dengan level trading plan confident ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang apa itu gunanya trading plan confident level. Nah, kalau teman-teman ingin melihat kelompok saham yang volatilitasnya low risk, tinggal klik saja tombol di sini. Jadi ini volatilitas harganya rendah, ada kemungkinan masih bisa naik, tapi risiko turunnya di level rendah, naiknya pun mungkin lebih sedikit. Nah, berikutnya lagi kalau kelompok medium risk, ini risikonya menengah, terus kenaikannya juga memiliki potensi yang menengah, jadi tengah-tengah antara high dan low. Nah, ini ide dasar trading plan FHQ Saham IDX ya teman-teman. Jadi saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa itu memiliki kecenderungan melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya, sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk nanti teman-teman mau membeli saham itu atau entry strateginya adalah bisa dilakukan sesaat setelah trading plan ini muncul. Jadi tadi trading plan-nya muncul di 14.45. Teman-teman bisa mentradingkan saham yang ada dalam list ini di rentang 14.46 sampai 14.49. Atau teman-teman bisa melakukan pembelian di sesi pertama hari bursa berikutnya
antara jam 9 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Lalu bagaimana dengan exit strateginya? Exit untuk menjualnya, strategi untuk menjualnya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama, biasanya jam 12 ya teman-teman, atau ketika harga menyentuh target harga yang sudah ditentukan trading plan, target price 1 dan target price 2. Nah, dan ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau high, kita bisa melakukan penjualan sebagian saham yang dibeli pada target harga trading plan, lalu sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga saham tersebut, atau kita istilahkan let profit run. Jadi teman-teman bisa saja dalam kondisi tadi ini kan ada confident level. Ini kan kebetulan untuk besok Senin itu kan low. Kalau misalnya di sini high, maka ini akan berwarna hijau atau medium berwarna kuning. Lalu nanti dikombinasikan dengan bull bear meternya, maka teman-teman bisa menjual sebagian saham yang sudah terbeli, lalu kita biarkan sebagian naik-naik terus sampai pada tingkat tertentu kita bisa menjual saham tersebut. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya teman-teman. Indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi saham yang terdapat dalam list cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident adalah low, maka saham-saham dalam list memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, dalam kondisi trading plan confident low, kita masih bisa menjalankan trading plan ini, tapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan harga itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Dan ini tombol bull bear meter ini menunjukkan seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Mari kita lihat bull bear untuk hari Jumat ini di bawah 55. Artinya ini ada kecenderungan mayoritas harga saham mengalami penurunan. Ini adalah contoh analisa untuk memfilter kembali saham-saham yang masuk dalam trading plan list HQ Saham IDX. Jadi kalau teman-teman misalnya budgetnya terbatas, modalnya terbatas untuk membeli dan tidak punya waktu banyak untuk melakukan monitoring, ada baiknya dilakukan filter kembali untuk memilih saham-saham yang menurut teman-teman lebih punya potensi. Di sini saya mencontohkan menambah lagi 4 parameter, yaitu dari 12 technical indikator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Di sini saya contohkan saham PTPP. Nah, untuk 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa buka menu apps HQ Saham IDX, tombol Stock Analyzer. Lalu akan muncul tampilan saham PTPP, ketikkan saja saham di kotak putih, lalu akan muncul di sini kesimpulannya indikasi strong buy. Catatannya saham ini masih punya potensi untuk naik. Jadi nanti saya filter pertamanya itu berdasarkan 12 indikator yang punya kesimpulan indikasinya strong buy. Nah, ini juga bisa berguna untuk memfilter saham-saham yang
tidak termasuk dalam Kompas 100, LQ45 atau isi. Sehingga kalau kurang liquid ini sudah tidak terfilter. Artinya sudah tidak akan masuk dalam list yang akan kita beli. Parameter yang kedua dan ketiga serta keempat, pixel equivalent code, teman-teman bisa temukan di menu miscellaneous. Nah, ini saya contohkan yang pertama dulu untuk trading with pixel. Ketikkan kode sahamnya, kemudian klik tombol pixel. Lalu akan muncul chart pixel seperti ini. Untuk memperjelasnya, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Kalau misalnya ketiga faktor dari panah hijau ini terpenuhi, artinya saham tersebut telah memenuhi kriteria trading with pixel. Yang pertama adalah kalau garis biru itu di atas garis merah. Jadi angka GP MMA oscillator ini lebih tinggi dari angka trigger. Lalu candle terakhir berwarna hijau dan di atas ataupun baru akan melalui garis biru yang atas ini. Nah, panah yang ketiga adalah menunjukkan bahwa tiga pixel ini yang menggambarkan tren, volume, dan momentum itu harus berwarna hijau. Nah, kalau teman-teman ingin lebih mendalami bagaimana trading with pixel, silakan teman-teman lihat video di suggestion trading with pixel. Untuk parameter ketiga, teman-teman bisa klik tombol equivalent. Nah, equivalent ini menunjukkan seberapa banyak volume yang ada pada hari bursa terakhir. Ini tanggal 18. Volumenya itu cukup besar ya teman-teman. Namun volatilitas harganya dari harga terendah ke harga tertingginya tidak terlalu tinggi. Dan ini berwarna biru kalau close price atau harga penutupannya lebih tinggi dari open price atau harga pembukaan bursa di pagi hari. Berikutnya lagi, ini kita analisa berdasarkan pivotnya. Kadang-kadang kan ada orang yang ragu-ragu, ini harganya sudah ketinggian belum ya? Kita boleh masih masuk nggak? Nah, ini bisa pakai analisa pivot, di mana kita bisa melihat resisten dan support dari satu harga saham. Resisten itu melambangkan batas kenaikan harga saham, dan support itu menunjukkan batas penurunan harga saham. Yang ideal masuk adalah kalau harga itu sudah mau mendekati R1 ataupun break atau menembus R1-nya. Kalau misalnya jarum ini menunjukkan harga terakhirnya di R3 atau melebihi R3, ini biasanya sudah ketinggian. Tapi tidak berarti harga saham ini tidak akan bisa naik lagi. Hanya saja punya potensi risiko lebih tinggi, harga itu akan berbalik turun. Jadi PTPP hari Jumat penutupan bursa itu harganya 1770, ini belum menembus batas R1-nya. Artinya masih ada potensi kenaikannya lagi. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Kategori high risk ada ADI, PTPP, Wika, dan PSAB. Nah, teman-teman bisa melakukan strategi pembelian di dua harga, buy 1 dan buy 2, kemudian memasang target price 1, target price 2, serta stop loss-nya. Namun kalau teman-teman mau simple, pilih saja yang buy 1 dan TP1 serta SL-nya. Untuk yang medium tidak ada
Yang low risk ada 1 TNCA. Oke, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman besok Senin mendapatkan cuan yang berlimpah dari pasar saham bersama apps HQ Saham IDX. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana review apps HQ Saham IDX ini, bisa klik video berikut. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa.